sekolah dasar atau SD. Bangunan ini adalah bangunan sekolah, bukan bangunan plaza. Jadi di tempat inilah anak-anak bersekolah selama 6 tahun, ya, bukan 16 tahun, tetapi 6 tahun. Kalau bangunan ini warna putih dan merah, tentu saja ini sekolah SD, guys. Bukan sekolah SMP maupun SMA. Tetapi bangunan ini adalah bangunan sekolah dasar atau SD. Anak mulai masuk sekolah di SD tentu saja mulai dari kelas 1, ya. Usia anak masuk kelas 1 SD itu kebanyakan usia 6 tahun, ya, 6 tahun. Tapi ada juga sebagian anak yang berusia 7 tahun. Bahkan ada juga anak yang masih berusia 5 tahun sudah didaftarkan di kelas 1 SD. Mau usia 5 tahun boleh saja, ya, asalkan anak itu sudah tahu membaca dan menulis. Tapi ada juga sekolah SD yang menolak kalau anak masih usia 5 tahun dimasukkan ke kelas 1 SD, ya, karena usianya terlalu muda. Walaupun anak itu sudah tahu membaca dan nulis. Nah, jadi dia ditolak di sekolah SD itu, guys. Memang syarat masuk SD usianya memang 6 tahun. Itu pun jangan sampai lewat bulan Juni, ya. Biasanya masuk sekolah SD, SMP maupun SMA itu dimulai pada bulan Juli. Itulah yang disebut tahun ajaran baru. Di tahun ajaran baru itulah anak-anak yang mau masuk TK, SD, SMP maupun SMA dipersilahkan mendaftar masing-masing ke sekolah itu, ya. Jadi pada umumnya anak-anak yang masuk ke kelas 1 SD itu usia 6 dan 7 tahun. Jadi kalau anak yang masih usia balita jangan dulu disekolahkan. Masih ada TK atau PAUD yang mau menampung anak-anak itu. Pada zaman Orde Baru banyak anak yang langsung masuk ke kelas 1 SD, ya, tidak dimulai dari TK. Tetapi di zaman reformasi sejak tahun 1998, ya, sudah banyak anak itu masuk dari TK. Jadi TK itu diwajibkan pada waktu itu sebelum anak masuk ke SD. Bahkan ada juga sekolah SD yang menolak si anak mendaftar ke kelas 1 SD karena dia tidak TK sebelumnya. Tapi tidak semua sekolah yang demikian. Ada juga sekolah kalau usianya sudah 6 tahun walaupun dia tidak TK bisa masuk SD, ya. Jadi yang paling penting kalau sudah berusia 6 dan 7 tahun walaupun dia tidak TK sebelumnya, ya, tidak salah langsung masuk ke SD. Anak-anak yang mulai masuk ke kelas 1 SD biasanya masih anak-anak atau bocil. Mereka kelihatan masih polos dan belum tahu apa-apa dan masih bergantung pada orang tuanya. Saya yakin anak kelas 1 SD itu tidak ada sifatnya yang sudah dewasa, seperti mengenal lawan jenisnya dan berpikiran kritis, suka merayu gurunya. Sepertinya anak-anak yang demikian tidak ada seperti itu, guys. Tapi kalau sudah SMP itu mungkin saja terjadi. Anak-anak kelas 1 SD itu belum tentu semuanya sudah pandai membaca dan menulis. Pasti ada saja si anak yang belum tahu menulis dan membaca. Walaupun demikian, ya, anak-anak itu
harus diajari dengan baik oleh gurunya. Kalau anak kelas 1 SD yang belum tahu membaca dan menulis, guru kelas 1 SD harus sabar ya. Mesti ada kelembutan untuk mengajari muridnya itu. Jangan suka marah-marah, apalagi suka memukul murid yang tidak tahu baca. Kalau ada guru mau memukuli muridnya ya yang tidak tahu baca dan menulis, ini guru yang tidak baik ini guys. Ya, pelan-pelanlah anak itu diajari, penuh dengan kelembutan. Karena anak kelas 1 SD itu masih kecil. Jadi harus banyak diajari, terutama menulis, membaca, dan juga berhitung. Pelajaran anak kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, dan kelas 6 tentu saja berbeda guys. Ya, itu mempunyai tingkatan-tingkatannya. Nggak mungkin pelajaran kelas 1 lebih sulit dibandingkan kelas 6. Kalau pelajaran kelas 6 lebih gampang dari kelas 1 SD, itu suatu pengajaran yang salah. Nggak mungkin lagi anak kelas 6 itu diajari menulis dan membaca. Sedangkan anak kelas 1 SD diajari pelajaran matematika yang sangat sulit dan pelajaran IPA IPS. Ya, serta bahasa Inggris yang sulit. Jadi harus disesuaikanlah pelajarannya. Karena di kelas 1 SD pelajaran IPA IPS itu belum ada. Di dalam kurikulum K13, anak-anak SD itu pelajarannya tergabung guys menjadi tema ya, tema 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak seperti zaman KTSP dulu, KTSP 2006 ya. Bidang studi ya itu tergabung ya dalam tema. Begitu juga pada waktu K13 ya, masih tema. Nah, jadi pelajaran-pelajaran seperti agama, PPKN, Penjas itu tersendiri ya guys. Nah, itu biasanya mulai kelas 1 sampai kelas 6 pun ada ya pelajaran agama. Jadi itu pelajaran yang umum